Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Puspita dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 5B dengan nomor NIM 190811009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran kooperatif, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah pengembangan model dan strategi PBSI yang diampu oleh Ibu Rini Nur Fadilah, Magister Pendidikan. Keberhasilan tujuan pembelajaran yang direncanakan, oleh sebab itu pilihan berbagai metode strategi pendekatan dan teknik pembelajaran adalah hal utama. Contoh salah satunya yaitu dengan memilih model pembelajaran kooperatif. Apa sih model pembelajaran kooperatif itu? Nah, jadi model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok setiap siswa dalam kelompok memiliki tingkat kemampuan yang berbeda seperti tinggi, sedang, dan rendah. Dan jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku berbeda dan memperhatikan kesetaraan gender. Model pembelajaran kooperatif mengutamakan kolaborasi dalam memecahkan masalah. Untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran, selain itu ada juga tujuan pembelajaran kooperatif. Tujuan model pembelajaran kooperatif ialah hasil belajar akademik siswa, meningkatkan dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari temannya, serta pengembangan keterampilan sosial. Di antaranya, 1. Hasil belajar akademik. Dalam pembelajaran kooperatif, walaupun mencakup berbagai tujuan sosial, itu juga meningkatkan prestasi siswa atau tugas akademik. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini lebih unggul dalam membantu siswa memahami konsep yang sulit. Para pengembang model ini telah menunjukkan bahwa model struktur hadiah kooperatif telah mampu meningkatkan nilai siswa dalam pembelajaran akademik. Dan perubahan normal yang terkait dengan hasil pembelajaran. 2. Penerimaan perbedaan individu. Tujuan lain dari model pembelajaran kooperatif adalah menerima luas orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan kecacatan. Pembelajaran kooperatif memberikan kesempatan bagi siswa dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan saling ketergantungan pada tugas akademik, dan melalui hadiah kooperatif akan belajar untuk saling menghormati. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif ialah untuk mengajarkan keterampilan kolaborasi dan kolaborasi siswa. Keterampilan sosial penting bagi siswa karena ini banyak orang muda masih kurang dalam keterampilan. Contoh dalam keterampilan sosial. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip dasar pembelajaran kooperatif. Prinsip dalam pembelajaran kooperatif sebagai berikut. Setiap anggota kelompok atau siswa memiliki bertanggung jawab atas semua yang dilakukan dalam kelompoknya. Setiap anggota kelompok siswa harus tahu bahwa semua anggota kelompok memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga, anggota kelompok siswa harus berbagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antaranya anggota kelompok. Yang keempat, setiap anggota kelompok siswa akan dievaluasi setiap anggota kelompok berbagai kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses pembelajaran. Yang keenam, anggota kelompok siswa akan diminta bertanggung jawab secara individual atas materi yang ditandatangani dalam kelompok kooperatif. Nah, adapun ciri-ciri pembelajaran kooperatif diantaranya sebagai berikut. 1.
Siswa dalam kelompok secara kooperatif menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang diinginkan atau yang dicapai. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan berbeda baik tingkat kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jika memungkinkan, anggota kelompok berasal dari berbagai ras, budaya, suku, dan memperhatikan kesetaraan gender. Ketiga, penghargaan lebih ditekankan dalam kelompok daripada masing-masing individu. Selanjutnya, apa saja langkah-langkah pembelajaran kooperatif itu? Nah, terdapat 6 langkah dalam model pembelajaran kooperatif ini. Yang pertama, menyampaikan tujuan serta memotivasi siswa guru menyampaikan dan tujuan pembelajaran dan mengkomunikasikan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan memotivasi siswa. Kedua, penyajian informasi, guru memberikan informasi kepada siswa atau siswa menjadi kelompok belajar, guru memberitahu pengelompokan siswa. Tiga, membimbing kelompok belajar, guru memotivasi dan memfasilitasi pekerjaan siswa dalam kelompok belajar. Yang keempat, evaluasi guru. Hasil belajar tentang materi pembelajaran yang diterapkan, berikan penghargaan, guru menghargai hasil belajar individu dan kelompok. Unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Menurut Longren, terdapat 7 unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka tenggelam atau berenang bersama. Kedua, para siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap siswa atau peserta didik lain dalam kelompoknya. Selain tanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mempelajari materi yang dihadapi, yang ketiga, para siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan yang sama. Yang keempat, para siswa membagi tugas dan berbagi tanggung jawab antara anggota kelompok. Yang kelima, para siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan berpengaruh terhadap evaluasi kelompok. Yang keenam, siswa berbagai kepemimpinan sementara memiliki atau memperoleh keterampilan bekerja sama selama belajar. 7. Setiap siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditandatangani dalam kelompok kooperatif. Untuk benar-benar mencerminkan pembelajaran kooperatif, maka perlu diperhatikan elemen-elemen pembelajaran kooperatif sebagai berikut. 1. Saling ketergantungan positif. Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu menyusun tugas sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar lain bisa mencapai tujuan mereka. 2. Tanggung jawab perserangan pengajar yang efektif dalam model pembelajaran cooperative learning membuat persiapan dan menyusun tugas sedemikian rupa sehingga masing-masing anggota kelompok harus melaksanakan tanggung jawabnya sendiri. Nah, agar tugas selanjutnya dalam kelompok bisa dilaksanakan, 3. Tatapan muka setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu muka dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan para pembelajar untuk membentuk sinergi menguntungkan semua anggota. Yang keenam, komunikasi antara anggota. Unsur ini juga menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai keterampilan berkomunikasi. Sebelum menugaskan siswa dalam kelompok, pengajar perlu mengajarkan cara-cara berkomunikasi. Yang kelima, yaitu evaluasi. Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Waktu evaluasi ini tidak perlu diadakan setiap kali ada kerja kelompok, tetapi bisa diadakan selang beberapa waktu setelah beberapa kali pembelajaran terlibat.
Nah, dalam kegiatan pembelajaran kooperatif